budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur frekuensi dan edukasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya. Dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Kira-kira guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau wong kita saja di kelas Pak ya. Mohon maaf, ini Bapak semua yang pulang di sini siapa itu Pak Zainuddin itu, apa Saifuddin itu ada, ini ada Pak Fat. Itu guru-guru semua itu coba. Makanya cara Syekh Nawawi Al-Bantani wa mafhumu hadzal hadis anna man lam yuridillahu bihi khaira lam yufaqihu fid din wa hadhihi musibatun 'azimah. Orang yang tidak bernasib baik pasti tidak dibuat tertarik untuk paham babagan agama, dan ini merupakan musibah. Gak pengen paham, gak pengen ngerti, itu merupakan satu musibah yang luar biasa. Dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pun ngoten nggih, sementara ngeten keranten pangestune benjing niku bolo-bolo teng pondok, khususnya teman-teman kelas 3 baik putra maupun putri badhe hataman sampeyan tungano. Muga-muga entuk ilmu sing manfaat sing barokah, dadi hataman sing estu-estu diridani kami Allah Subhanahu wa taala sesuai hataman. Makanya kan harusnya ngaji kita kan besok malam toh. Ya, makanya kita diajukan, tenang aja gak masalah, diajukan sementara. Mungkin kita akan ketemu lagi besok tanggal berapa? Tanggal piro? Pokoknya sebelum puasa sekali pertemuan sebelum puasa kan, ya kan? Atau ini poso. Ada poso ngaji gak? Poso ngaji berapa? Anu ya? Berarti bukannya ini kene piye? Hah? Ada ya? Masuk ya? Berarti pancen sing diomongne iblis mau bener. Pancen ini akan ada makhluk baru yang rencananya tugasnya pemangsa. Oke, gak apa-apa, gak masalah. Toh ya pancen acarane ade poso ya ngono kuwi. Poso niku ngaji. Ngenteni buka, ngenteni sahur. Syukur-syukur awake dhewe nalika ngenteni buka, ngenteni sahur, acarane ngaji. Ya wis gak apa-apa. Pun ten nggih.
Alhamdulillah kula matur suwun dhateng sedaya mawon ngapunten ingkang agung. Wis pokoke menawi wonten lepat-lepate wonten kirang-kirange kula nyuwun agungi pangapunten. Muga-muga walaupun tadi kita kesannya guyon atau apa, tapi saya hanya sangat berharap muga-muga sampean termasuk wong sing yufaqihu fiddin, orang yang dibuat tertarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian faham babakan agama, babakan ngaji. Artinya sampean duwe tertarik lah. Masalah ternyata sampean ya kita beda-beda lah. Artinya wong kula niku lho Pak, kula niku kecilik nggih diwarai ngaji mbek Bapak. Kenyataane kula yo gak paham-paham. Tapi mboten masalah. Saya juga tidak akan pernah ragu untuk kemudian tetap ngaji. Maksud aku yo gak patek paham. Sementing pokoknya ngaji, muga-muga itu semuanya adalah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Pun ngoten mawon. Kula ngapunten ingkang agung. Wis nek ana sing takok monggo. Kamboten Gus. Selanjutnya adalah waktu untuk tanya jawab. Sumangga engkang badhe tanglet. Oh nggih. Engkang sampun tanglet di majelis sebelumnya pun boten saged malih nggih gantosan. Sumangga perkenalan saking pundi monggo jumeneng. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Kausar dan keluarga, semoga selalu diparingi kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Mohon izin Gus, nama saya Umar, saya asli dari Lombok, namun bekerja di Jogja sebagai pengajar di Fakultas Hukum. Gus, mohon izin bertanya Gus, berkenaan dengan salah satu ayat yang mengatakan bahwa وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mohon pencerahan dari Gus Kausar supaya kami para pembelajar hukum, misalkan sebagaimana yang kita ketahui sistem hukum di Indonesia bersumber dari sistem hukum barat Gus, dan supaya kita tetap selamat bahagia dalam menghadapi situasi ini, mohon pencerahannya. Nggih, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, harusnya namanya Umar itu ya harus tegas. Umar Pak. Alhamdulillah, pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya panjenengan berkenan hadir di gubuk nggak jelas ini. Iya toh, matur suwun banget ya kepada semuanya sajalah. Artinya baik itu dari yang jauh ataupun dekat, tetap saya anggap itu adalah supporting yang luar biasa. Saya terima kasih sekali. Lah terkait masalah apakah kemudian kita ini humul kafirun, humul fasikun bi'adami hukmina bima anzalahullahu subhanahu wa ta'ala, bahwa sebetulnya begini Bapak, sebagaimana sama-sama kita tahu, sampean bisa lihat itu di bab jihad nang kitab I'anah, di kitab I'anah, bahwa sekelas jihad saja pondasi agama ini, qiwamu hadzal din, itu bil ilmi wal jihad. Paham? Pondasi agama ini itu dua. Agama Islam itu pondasinya dua. Yang pertama adalah keilmuan, yang kedua adalah jihad. Jihad yang maknanya adalah perang, mengangkat senjata. Paham? Tapi semua ulama kita sepakat bahwa ilmu jihad itu semua hanya satu wasilah, hanya satu perantara untuk kemudian kita bisa melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian negara kita tercinta ini, entah itu mau bersumber hukum dari mana saja, tapi pada kenyataannya semua awamir dan nawahinya itu pada dasarnya hari ini sampai detik ini yang sepengetahuan kami semuanya masih bisa terlaksana dengan baik. Artinya wasilah-wasilah tadi itu bisa tergantikan dengan wasilah yang lain. Yang penting tujuan utamanya yakni al-ibadah wal ubudiyah lillah allati khuliqa jami'al allati khuliqna jami'a
lidzalik itu semuanya tercapai. Kenyataannya, kamu mau ngomong hukum kita ini hukum apapun, pemerintah kita ini setohut apapun misalnya, kayak banyak-banyak di media-media sosial itu, belum ada Pak presiden kita atau pejabat kita kemudian mengharamkan Jumatan misalnya. Kita tidak perlu untuk kemudian menggunakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum untuk melaksanakan Jumat. Belum ada itu ceritanya. Iya, artinya apa? Bahwa wasail-wasail ini, wasail-wasail aturan-aturan ini semua, ini sudah mampu untuk kemudian kita lakukan dengan wasilah yang lain, dengan perantara yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Itu sudah cukup, tidak masalah. Kira-kira begitu pendekatannya. Oke, kinten-kinten ngoten niku. Kira-kira begitu. Nggih, matur nuwun Pak Umar, angsal souvenir saking teras kupuk. Mugi-mugi berkenan. Pertanyaan selanjutnya monggo. Gini, tanya itu masalah souvenir itu ya. Sebetulnya souvenir terbaiknya orang bertanya itu tidak. Jadi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu itu khazain. Ilmu itu kayak berangkas-berangkas yang tertutup dengan sangat rapat. Mafatihuha as-su'al. Kunci-kuncinya di sana itu adalah pertanyaan. Makanya fas'alu minhu. Maka kalau kamu kemudian ada satu keraguan, ada satu kegamangan terkait masalah keilmuan, tanya. Fa'innahu yu'jaru fihi arba'ah. Ketika ada orang tanya semacam Mas Umar tadi itu, maka yang mendapatkan pahala itu 4 Pak. Sing takok sitok, tapi sing entuk pahala itu 4 kelompok. As-sa'il, maklum Mas Umar takok. Kemudian yang jawab, pokok gak ngawur loh ya. Al-alim. Yang ketiga al-mustami', yang keempat al-muhib lahum. Yang pertama yang tanya, yang kedua yang jawab, yang ketiga yang dengar, yang keempat ora paham sing ditakoni, ya ora paham jawabane. Tapi demen kambek sing takok ya demen, kambek sing jawab ya demen, kambek sing krungu ya demen. Bapak wis ya. Iki paling akeh. Ai, pulsa lontek itu terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tuljaena. Kuis Tuljaena kapan? Loh, kurang ngeruh. Iki lho. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh Kelambimu kang tak dilegati ping 4. Siapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Ojo guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon terus gak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh terus. Ora takok. Lho yo gak pola takok, koyoke nuduh aku awakmu. Dipisah. Terus. Dicari dulu, siapa Iki tahu lho, televisi iki gitu lho. loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho Kak. dewasa. Sing di nomor 1 coba saiki wayahe lur oh nomor 2 yuk nonton pojok kampung oke nomor 3 beritane wong Jawa Timur Pojok kampung beritane yo ayu rupane.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Gus Kausar dan juga Duriyah Roso. Semoga tetap sehat selalu dalam membimbing kami dalam pengajian ini. Perkenalkan, nama saya Khudri Yasin, asal dari Bondowoso. Di sini kami menempuh kuliah yaitu di IAIN sekaligus mondok di Lirboyo HY. Ingin tanya Gus, masalah di pondok pesantren kan yang kita kenal ada dua sistem pendidikan, yaitu al-adab fal-qaul ilmi, yang juga satunya al-ilmu fal-qaul adab. Kemudian yang salah satu yang lagi menjadi fenomena hari ini yaitu ketika salah satu pesantren mengandalkan atau mendominasi kurikulum al-adab fal-qaul ilmi atau terlalu fanatik hingga oleh kelompok sebelah inti menjadi cibiran, yaitu dianggap sebagai pesantren yang menganut terlalu al-adab fal-qaul ilmi dianggap sebagai feodalisme. Mungkin tanggapannya Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa? Masalah al-adab fal-qaul ilmi. Aku mau golek iana iki. Ternyata tenan ning iana, aku malah iling. Nang iana iku ono bahasan ini. Cik jawab Mas Umar mul. Pokoknya ini sarjana hukum Pak. Karena kalau sampai dia salah memberikan hukum, maka terjadinya sarjana hukuman. Gila. Wujubul jihad alladzi faradahu Allah lana itu adalah wujubul wasail. Kewajiban kita untuk kemudian tandang, nyandak pedang, nyakal bedil, itu semua hanya sarana saja. Hanya kewajiban yang bersifat sarana. Aku makan ngomongnya wasail kan, bodoh kan? Hanya wasilah saja. Lal maqasid itu bukan tujuan sebetulnya. Jadi hukum-hukum itu semuanya, aturan-aturan itu bukan tujuan. Idil maksud bil qital inama al hidayah. Idil maksud bil qital inamal hidayah. Yang dimaksud dengan perang itu intinya adalah hidayah, mengarahkan ke arah yang benar. Bi annahu la ilaha illallah wa anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah. Itu. Wa amma qatlul kufar falaysa bimaksud. Membunuh mereka itu sama sekali bukan tujuan. Hatta law amkan al hidayah bi iqamati dalil. Bahkan ketika kita mungkin untuk mengarahkan mereka hanya sekedar ngejak ngopi, maka itu harus dilakukan. Bi iqamati dalil. Menunjukkan mereka hanya dengan kita ajak ngobrol, dengan kita beritahu dalil-dalilnya, dengan kita beritahu bahwa ada loh sarana lain yang bisa kita lakukan untuk kemudian mereka, oh iya kamu benar, itu harus kita lakukan. Tidak lagi mengangkat pedang. Nah di negara kita apapun situasinya pada kenyataannya belum ada ceritanya. Sefasek apapun orang, sebrengsek apapun orang, nggak ada Pak ceritanya yang kemudian jangan ada adzan. Belum ada. Belum ada. Pemerintah kita apapun orang boleh ngomong, pada kenyataannya pemerintah kita sangat menghargai kepentingan-kepentingan antar agama dalam peribadatannya. Dan memang kita dari awal sudah sepakat bersama untuk kemudian bergandengan tangan, bersatu padu untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama, lintas suku, lintas warna, lintas agama, atas nama sesama anak bangsa. Nah itu kira-kira begitu, kira-kira begitu. Walhasil gitu, aku mau izin golek itu, aku mau bener ning yana apa gak, terus ternyata iya mergo wong lali kan yo gak apa-apa, tapi ternyata laliku gak nemen kaya awakmu. Ngono lho. Lagi lah, hatta law amkana al hidayah bi iqamati dalil bi ghairil jihad kana aula minal jihad. Kalau memang ada sarana, bisa nggak gampangane. Kalau memang ada sarana yang kayaknya jauh lebih efektif, lakukan. Al-akhdhu bil jadidil aslah. Ya, kira-kira begitu. Terus mau pertanyaannya apa? Masalah adab
Aku kayak tahu ngomongnya adab wal ilmi kapan ya? Kayak tahu aku ngomong niku, gue lali aku. Apa iki sing ditakoni apa iki? Adabnya apa neh iki? Apa? Punten Gus, masalah feodalisme pesantren. Feodalisme pesantren. Feodalisme itu apa? Terlalu fanatik terhadap adab. Ta'assub akma. Wow, fanatisme. Sebagaimana fanatis kita kepada MU misalnya. Ya. Loh, aku lebih pirang-pirang dinoe. Aku baru sadar kenapa MU kemudian kalah. Nelongso. Lah aku melu nelongso tenan niku. Apapun kula niku wong sing tau luar biasa demene kambek menungso jenenge Eric Cantona. Ana wong biyen lek bal-balan kerae dikenekno. Ya, Pak. Ya. Eric Cantona. Artinya lamun tok MU kalah aku tetep melu nelongso. Aku baru ngertinya pas bae kok kalah. Ternyata ono beberapa bocah saking kocloke apa saking piye, MU didadekno selawatan. Ya itulah kadang-kadang yang membuat kadang-kadang ya gak apa-apa terserah lah. Itu ya. Cuman kok terus kafir yo ora. Padha kabeh bahasa mau to. Faulaika humul kafirun itu. Coba sama lihat itu tafsiran-tafsirannya. Faulaika humul kafirun itu. Faulaika humul kafirun itu coba sama lihat. Nah, itu kan jelas itu bahwa Dawi Abdullah bin Abbas laisa bikufrin laisa bikufrin anil millah. Ketidakmampuan kita untuk kemudian menegakkan aturan-aturan yang dibangun sesuai dengan apa yang dibangun era Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat itu tidak serta-merta membuat kita itu keluar dari Islam, tidak. Walaysa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Buat orang yang tidak suka dengan karakter kita, itu melihat banyak celah atau banyak kelemahan yang ada pada kita. Di antaranya adalah tidak menariknya kita ketika menghormati guru-guru kita. Tidak. Perbudakan itu adalah orang yang kemudian cukup terpaksa melakukan segala sesuatunya karena ketidakmampuan. Sedangkan kita sebagai santri, ini wallahil azim, tidak ada satupun kiai yang pernah minta untuk dihormati santrinya. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis
untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Sebetulnya itu bisa kamu lihat ketika saya ngaji pertama pembukaan kitab ini terkait masalah Sayyidina kala itu. Saya ingatnya ketika saya membahas masalah Sayyidina kala itu, betapa memang dari dulu kita ini sudah terlatih untuk kemudian sadar diri bahwa ada beberapa orang itu memang jauh lebih istimewa daripada kita, khususnya guru-guru kita. Kita sudah nggak perlu ngomong ana abduman alamani walau harfan wahida. Kami ini semua adalah hamba budak dari orang-orang yang mau mengajari kami walaupun hanya satu harf. Budak. Kalau beliau menghendaki untuk menjual kami siap dijual. Kalau beliau menghendaki apapun akan diri kami siap. Tapi beliau tidak pernah menginginkan itu semua. Mbah Ye tidak pernah. Kulo niku beberapa waktu yang lalu teng Surabaya, saya tuh ini kisah nyata nih, ini gak cerita pisan nih. Kulo ini kan duwe menungso jenenge Yosi. Kok malah lah piye to kowe? Iki tenan iki enek tenan menungsane. Jenenge Yosi. Aku iku mangan. Surabaya to Pak, pisan-pisan mangan kok mangga tehong. Kulo niku hayati wa memati ceplok, tehong, ceplok. Asli tenan. Aku masuk mletene koyo ngene, asli manganku bendina paling aku seneng ceplok, kabeh pedesan lho. Amdi pedesan iki jenenge? Ngadi lho. Wis kuwi paling maksimal. Neng Surabaya pedesan kan gene. Ya artinya ya wis jajal lah panganan kutho, mangan mlebu restoran Pak. Wah sangar Pak kadung Surabaya. Santri ndak kene ndak wani mlebu warung-warung sangar-sangar ngono. Mlebu warung ngono kuwi. Kursinya terbatas, antri Pak. Kursinya saja antri. Mluwete tenan. Kursinya antri. Padahal menurut kami tempatnya luas sekali. Kenapa kita harus antri? Wis gak apa manut. Ya manut untuk aturan kono. Manut. Wis. Ketika kemudian sudah waktunya kita masuk, kan kursinya terbatas tuh, hanya ada 4. Yosi kak omongi, kan ngadeg ya tuh ning pinggirku Yosi. Lu gua gini loh, sampun. Lah padahal dia ngambil kursi di belakang kan nggak bisa, karena kursi itu kan hanya terbatas. Aku peng telu weweng papat ngomong Yosi, lu gua Yos. Ayo ndang mangan, ayo lu. Nggih sampun. Belas gak ngongkon, aku malah risih dilatih Yosi model ngono kuwi. Tapi Yosi gak ngono kuwi bentuke. Lah, apakah yang dimaksud dengan feodalisme semacam ini maksudnya? Enggak lah. Ternyata setelah kita pulang, Yosi bungkus luwih akeh timbang sengak pangan. Nah, paham? Dan kita santai-santai saja, paham Pak?
Ya kita santai-santai saja, enggak masalah, biasa aja apa. Lho tenan ya. Gak ngapusi ya. Yes, apa iku? Yes. Mangan. Tenan iki nang TP. Eling aku nang TP. Gak omongane pisan. Bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Enggak, kitanya lah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Nang hikam dulun. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Lisadatun, kami ini punya para kiai-kiai. Min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Yang ketika beliau berjalan, jangan kami ngesot, ya toh. Jangankan kok hanya sekedar ngesot. Apa iki jenenge? Pelipis kami ini semua siap kami taruh di aspal untuk kemudian menjadi pijakan beliau berjalan. Illam akun minhum, kalau kami tidak ditakdirkan untuk sehebat beliau-beliau para kiai kita, fali fi hubbihim izzun wajah, maka hanya dengan mencintai, ngeladeni, khidmah kepada beliau-beliau, kami yakin kami akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang kita dilatih seperti itu. Kita ini ngaji memang begitu. Tapi bukan berarti kemudian kiai-kiai kita atau pondok-pondok kita itu kemudian menginstruksikan. Enggak, Pak, menyedik. Neng ya, 2 hari yang lalu baru marah-marah sama santri. Karena apa? Saking tawadu'e yang ala ghairi waktihi. Lah ono bocah nyebrang, kami lewat, kemudian mandek. Kan ya bahaya toh, Bro, Loh, ya Pak. Dia mau ngambil neng. Di tengah jalan kemudian karena tahu kita jalan, anak itu berhenti padahal ada sepeda motor atau ada mobil atau ada apa, itu langsung dimarahin sama neng. Oh, mek santri wong aku digetak. Nah, kira-kira loh. Walhasil, mohon maaf, pondok yang sejati dan kiai yang sejati tidak pernah meminta, menyuruh, menginstruksikan santrinya untuk kemudian seperti itu. Kamilah yang kemudian. Kenapa kami seperti itu? Karena guru-guru kami terhadap guru-gurunya dulu juga melakukan hal yang sama. Itu, Pak. Saya setuju. Lho tenan. Kula misalnya kula mlaku, bocah-bocah teng mburi kula mboten temen kula. Mergo aku lek golek korek kesuwen. Paling seneng yo nyanding. Lho, saiki apa menariknya kita ngopi sedangkan yang kita ajak ngopi kemudian duduknya begini semuanya. Seru gak itu? Mboten nate we lungguh sing penak, Pak. Lungguh sing penak karena kenyamananmu dalam mengopi itu menajamkan inspirasi saya. Lek yo si mbok arep kakon lungguh model piye yo turu. Yosi perjalanan paling jauh dia tidak tidur itu adalah gerbang sini sampai lapangan Ploso. Setelah lapangan Ploso, khatamallahu ala qulubihi wa ala. Itu, Pak. Walhasil begitu. Terserah orang mau ngomong apa saja terserah. Tapi praktiknya begitu. Kami tidak pernah. Adab itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Artinya gaya seperti itu lah, budaya seperti itu. Adab itu kan budaya. Aku harus ngomong, adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya. Dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Kira-kira begitu. Guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau wong kita saja di kelas, Pak ya. Mohon maaf, ini Bapak semua yang mulang di sini siapa? Itu Pak Zainuddin itu, apa Saifuddin itu ada, ini ada Pak Fat. Itu guru-guru semua itu. Coba kita di kelas ini di jam bayan, di jam menerangkan, itu kita bebas untuk dibantah. Budak mana yang kemudian diberi kebebasan untuk kemudian membantah jawaban kita? Bisa dipahami enggak itu? Nggih, maksud kula ngoten. Lah kalau kemudian kita untuk membuat mereka semua, apakah ini bukan kemunduran Islam? Terserah. Kami tidak merasa mundur sama sekali. Kami tidak kemana-mana, kami tetap santri dan beginilah santri. Kami tidak pernah kemudian menekukkan atau merendahkan diri kita di hadapan siapapun kecuali kepada guru-guru kita. Dan kami mampu bertahan sampai hari ini menghadapi semua situasi karena kita tetap menjadi santri, bukan karena kita kemudian ikut dengan tren manapun.
Wis ngono iki kira-kira. Ora ka masalah Pak, nyapo. Santai aja. Artinya orang mau menganggap apa. Tapi ya itu tadi Pak, kalau kemudian ada pondok atau ada kiai yang kowe kok gak ndingkluk ning ngarepku. Wah, ya pancen kowe salah mondok, Kowe salah mondok, Bro. Kok duwe kiai sing duwe perintah model ngono kuwi. Nek bocah lewat ning ngarepmu terus cok. Terus aku kiai lho. Ana alimun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Apa? Lah kalau seperti itu kowe salah mondok gue, Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Cindy. Nomor hiji, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor telu. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Kelambimu kang sak dina ganti ping 4. Sapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Gak tau ganti ya wis iki tok. Ojo guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon terus enggak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh terus. Pola takok. Lho ya gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Nggih, ngamutin Gus, niki saking wonten jamaah putri saking Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkapnya Hidayatus Solihah dari Jakarta, tapi dipanggilnya Dandit. Saya baru sekali ini datang ke pengajian ini karena nggak tahu kenapa tertarik pada saat bilang mau pergi, ya udah pergi. Saya beli tiket tadi pagi, nyampe di sini 7:30 pagi pakai Citylink. Nah, sangat menarik dari tadi yang saya simak, sangat menarik mengenai pembahasan ada budaya dan segala macam, ada tentang ada yang dilarang, ada yang di ini. Nah, saya pengen bertanya, tapi mungkin agak mendasar ya, karena ilmu saya kan nggak sedalam apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini. Saya lebih general banget, makanya saya mau bertanya bahwa yang saya tahu, mungkin salah ya, mungkin saya salah. Agama tidak hanya bicara tentang perintah saja, contoh perintah sholat. Tapi agama juga mengatur semua tentang larangannya. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada Gus Kausar, bagaimana orang atau umat yang telah menjalankan perintah minimal sholat atau apapun itu yang sunnah, tapi tetap menjalankan apa yang dilarang selama hidupnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh ini pertanyaan dari Jakarta ya bro. Ngerti gak nyapa caca tepuk tangan nih Pak? Kok aku banget ya? Tahu gak? Yang tepuk tangan itu ya? Itu saya itu. Nggak apa-apa. Bagus itu. Sebetulnya pertanyaan itu pertemuan kita yang kemarin itu sudah bahwa hobi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu satu bab Pak. Tapi bahwa kita pengen dekat dengan Tuhan itu juga satu bab tersendiri, paham Pak? Makanya saya selalu ngomong bahwa kama takhatta adzamba wal aud ilaihi kama takhatta adzamba wal aud ilaihi khirfa itu Imam Ghazali. Dawe Imam Ghazali yang ditampilkan oleh Mbah Ihsan lagi tapi dalam syarahnya Sirajul Talibin. Ana kuwi kitabe malah iku nang denah kuwi. Ana kitabe tapi aslinya nang Ihya ya ono. Kama takhatta wadzamba wal kama takhatta adzamba wal aud ilaihi khirfatan fattakhidit taubah wal aud ilaiha khirfatan. Sebagaimana kamu itu cukup istiqomah untuk melakukan kesalahan, tolong kamu juga berusaha istiqomah untuk selalu meminta maaf dan berlaku lebih baik daripada hari kemarin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu Bu Dandit. Sebagaimana kita ini nyaman kalau sedang melakukan kesalahan, tolong kita lebih nyaman ketika kebetulan kita melakukan kebaikan. Sebagaimana kita semangat untuk melakukan mungkin beberapa hal yang secara kacamata syara itu negatif, maka kita juga harus semangat ketika kita melakukan sesuatu dari kacamata syara itu adalah positif. Makanya aku biar tahu ngomong toh, awakmu nek misalnya budal ngaji, nek misalnya awakmu budal ndelok hek, iku kecepatannya iku melayune 70 atau 80 km per jam. Tolong kalau ngaji kamu kecepatannya 100. Kamu kalau mau nonton di Jakarta atau di Kediri, dari Jakarta ke Kediri naik Harapan Jaya, tolong kalau ngaji naiknya Citylink. Kira-kira begitu. Oke ya, bisa dipahami maksud saya? Bayar orang awal dulu ya Citylink ya. Iya toh, penting itu. Sebagaimana kamu memiliki kesungguhan untuk misalnya gini, pernah apa enggak? Misalnya 2 bulan lagi ada konser yang luar biasa atau ada tontonan yang luar biasa. Kemudian kita ambil tiketnya hari ini. Pernah apa enggak? Ada enggak situasi seperti itu? Ana toh? Lah tolong situasi yang sama juga diberlakukan ketika hal-hal itu bersifat positif. Makanya tadi kan ya sudah luar biasa itu. Ketika beliau kemudian tertarik untuk ngaji, ya udah saya beli tiket, saya berangkat. Nah, itu luar biasa. Moga-moga itu merupakan satu catatan amal yang mampu menghapus semuanya. Nah, amin amin. Barakallahu amin. Selanjutnya jamaah putri kembali, monggo ingkang resakaken tanya. Kami persilakan, wonten juga dari keluarga besar rombongan dari Jambi. Wonten lagi numpak apa terusan? Jambi loh bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus Kausar beserta keluarga, mugi-mugi tansah wilujeng manfaat barokah maslahah bidini wa dunya wal akhirah. Pangapunten Gus, perkenalkan kula tiyang lokal nggih, nampi kula Siti Lebar saking Kraton. Ingkang kilenipun pemancingan Wakerdam. Oke. Kula teng Kraton mancing ibu teh mboten nate teng. Pernah mergoi mobilipun Gus. Nggih. Parkir wonten halaman. Iya. Pangapunten Gus, insyaallah untuk pertanyaan hari ini mungkin berkaitan kalih yang kemarin itu tentang pendidikan orang tua dan sekarang adalah tentang ilmu. Pangapunten
Keranten keseharian saya sebagai pengajar di Universitas Kota Kediri, jadi perlu kami sohehkan dumateng panjenengan Gus. Bu. Nggih, ini terkait dengan ilmu. Kalau kita berumah tangga itu kan memang kita setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seorang perempuan itu kita selalu menjadi seorang rakyat bagi suami, dan suami itu adalah imam bagi kita. Kemudian yang perlu saya tanyakan, apakah seorang istri itu selalu punya kebijakan tanpa dasar dari seorang suami? Bahkan mungkin seorang suami selalu menyerahkan, wis pinter no anakmu, wis aku tak serahkan. Nah, itu bagaimana sikap kebijakan kita sebagai seorang istri yang punya pasangan seperti itu walaupun kita selalu bahagia? Mengatakan Gus, mungkin nyuwun pencarahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari orang lokal mawon. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo, tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok Gus Tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Tul cetak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatan Ras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Kerambimu kang tadi ganti ping 4. Sapa? Lelah Dedek. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Ojo guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon terus gak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tru. Ora takok. Lho yo gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu televisi gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatan Ras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Benar jenengan dawuh bahwa ya ungkapan bukan kok benar begitu, enggak, artinya biasa kita dengar, maksudnya bahwa kepala keluarga itu adalah bapak-bapak. Tapi sebetulnya kewajiban pokok dari bapak-bapak itu memang adalah memastikan bagaimana sang ibu ketika mentarbiyah anaknya itu dengan penuh cinta dan bahagia. Kewajiban bapak-bapak adalah memastikan bahwa pendampingnya memiliki kesempatan yang purna, kesempatan yang sangat luas untuk kemudian membersamai tumbuh kembang anaknya. Terus
Kula yakin ketika garwa panjenengan pasrah bongkoan datang panjenengan terkait masalah pendidikan itu tadi, itu karena beliau sadar betul, yakin betul bahwa masa depan putra beliau, ya putrane panjenengan itu akan sangat luar biasa ketika putra niki sesuai dengan gaya pendidikan panjenengan. Al-ummu raudun inta ahadahul haya birayi au raqa ayyama iraqi, bahwa ibu merupakan satu pertamanan yang luar biasa, taman yang sangat indah kalau memang di sana memiliki banyak bunga-bunga yang sangat menawan dengan fasilitas pupuk dan air yang cukup. Artinya apa? Bahwa sebagaimana minggu lalu saya katakan bahwa adibu auladakum 25 sanah qabla al-wiladah, didiklah anak kalian 25 tahun sebelum anak kalian lahir. Itu artinya apa? Artinya bahwa seorang ibu harus memiliki persiapan penuh untuk kemudian pada saatnya akan membangun bangsa lewat anak-anaknya. Jadi pendidikan itu memang nuwun sewu, memang pendidikan itu yang paling efektif itu kalau yang ngajari ibu-ibu. Khiyaru ummati ulama'uha, kata Rasulullah, wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha. Ulama paling umat saya yang paling istimewa itu para ulamanya, kata Rasulullah. Dan ulamanya yang paling istimewa adalah yang paling penuh cinta kasih. Dan cinta kasih itu nggak ada yang ngungkuli cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Tidak ada keinginan yang luar biasa besar anaknya bahagia di kemudian hari, fid dunya wal akhirah, kayak keinginan yang besar dari seorang ibu. Dan kebijakan ibu jauh lebih menentukan, walaupun jenengan wau sanjang rakyat Pak Prabowo walaupun presiden, tapi Pak Prabowo selalu mengatakan kita semua adalah abdi negara. Artinya hambanya rakyat. Kan ketua ngomong rakyat pimpinannya adalah bapak-bapak. Tapi kan kenyataan itu dalam semimpin insya Allah jenengan lho Bu niku. Insya Allah loh ya, aku ya gak ngerti tapi ya insya Allah loh ya. Nyapa mantukmu nomen insya Allah loh. Tapi mboten, iku mek guyon tok, iku mek. Tapi memang begitu bahwa jenengan boleh percaya atau boleh tidak mas, pondok Al-Falah Ploso ini masa emasnya kapan? Masa emasnya pondok Al-Falah Ploso ini ketika pondok ini dipimpin, ditunggui oleh Simbah Nyai Rodhiah Jazuli. Itu masa keemasannya pondok Al-Falah Ploso. Bisa panjenengan lihat pondok manapun itu aman-aman saja selama bunyainya masih hidup, masih ada. Artinya Mbah Yai boleh wafat kapanpun. Panjang ngono. Leboyo lah, Denanyar lah, Tegalrejo lah. Ketika Mbah Nyai masih mentarbiyah para santri dan anak didiknya, pondok mampu berjalan dengan stabil dan baik, berkembang. Ya memang sehebat itu ibu-ibu itu. Makanya ketika kemudian bersyukurlah panjenengan, ketika kemudian suami panjenengan benar-benar yakin akan didikan panjenengan, mengantarkan anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Kalau kita namung pesen nuwun sewu, walaupun panjenengan mohon maaf dalam tanda kutip panjenengan adalah pendidik formal, tolong putra-putra panjenengan juga diarahkan untuk kemudian tetap mengisi waktunya di beberapa momentum untuk ngaji. Jangan sampai kemudian tidak imbang antara pendidikan formal dengan pendidikan ngaji, supaya bahagia hasanah fid dunya, kemudian hasanah juga di akhir.
Kenapa saya ngomong ibu sangat menentukan? Nuwun sewu, anak mondok iku nek sing pengen bapak etok dadi ora? Lek sing pengen ibu etok dadi ora? Dadi Pak, pokoknya anak iki gak pondok ini. Berangkat ora? Berangkat. Tapi lek enggak iso Bu, iki pokoknya anak kudu mondok, gak oleh sekolah. Sida mondok apa sida sekolah? Jadi rakyat yang sekuat ibu-ibu belum ada. Bon, ngoten Bu, insyaallah ngoten niku. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat. Moga-moga ibu-ibu kita semua, ibu-ibunya siapapun, moga-moga selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semua, untuk mengantarkan kita semua menjadi kita dalam versi terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur Mbah Nun sanget Gus. Boleh berpantun Gus? Monggo Bu. Kebijakanmu yang tulus bagaikan embun yang sedang menyejukkan. Cakep. Dawuh kasih sayangmu yang tak terhingga membuatku merasa beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mpun mawon anu nih ngajine. Kula niku mbiyen cita-cita kula ngaji niku rutinan mek ping pindho terus bar kuwi bar terus tahun maneh enek-enek ngono lho. Aku tenan. Aku gak ngira nek arep rutinan tok terus ngono. Insyaallah, tapi ya semoga-moga lah apapun itu bentuknya, moga-moga kita semua selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun sedaya mon saestu wadah ingkang bantu ingkang kita repoti, khususnya bolo-bolo tanggi-tanggi sedaya tanggi-tanggi niku sing sami repot, diganggu, dianu macam-macam. Ngapunten ingkang agung. Matur suwun. Oke. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الدنيا والوالدي وللمؤمنين والجميع المسلمين بالعالمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يسر لنا امورنا كلها، يسر لنا امورنا كلها ولا تعسر علينا. تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير يا جميع العجائب يا راد كل غائب يا جميع الشتات يا من مقاليد الامور بيدي اجمع الينا حوائجنا اسئلتنا رغائبنا أرزاقنا يا الله. اجمع يا رب لا جميع إلا أنت إنك على كل شيء قدير رب الإجابة جدير. ربنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين. سلمنا من آفات الدنيا فتنها. سلمنا مما نخاف ونحاذر بحق قولك. سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.